Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Detektif Aldo. Dan terima kasih, akhirnya Pak Miftah ini sudah mundur dari jabatan ya, dari staf kepresidenan. Gue sih sebagai orang yang sangat menggaungkan bahwa beliau itu harus mundur ya. Padahal tadi mau bikin video dedicated, cuman nggak dikasih sama Jocan. Tadi gue mau kasih tahu kenapa beliau tuh harus mundur. Karena menurut gue jabatan yang dia pegang tuh cukup strategik dan langsung di bawah sama presiden juga. Dan menurut gue apa yang kemarin dilakukan tuh tidak mencerminkan kerakyatan gitu menurut gue. Dan kalau kerukunan dan segala macam menurut gue itu nggak rukun sama sekali gitu. Apalagi beberapa video-videonya terlalu parah sih menurut gue. Bercandaan yang inner circle lah. Mungkin kalau inner circle dia mungkin bisa terima ya, tapi ini di publik ya maksud gue ya. Mungkin ada aja orang inner circle kayak gitu bercanda ya gitu. Dan dengan teman-teman dekatnya pastinya, bukan dengan tokoh-tokoh misalnya kayak tokoh sinden tuh. Gue sempat lihat yang gue sempat repost. Jadi terima kasih lah dengan punya apa ya? Punya tanggung jawab ya. Gentleman juga untuk mengakui kesalahan dan akhirnya bisa mundur dari jabatan. Dan semoga bisa berbenah lah, biar bisa lebih oke lah. Karena kan bagaimanapun beliau itu adalah orang yang dipandang sekali sebagai tokoh agama di Indonesia gitu. Ya udahlah, cukup dengan beliau ya. Yang penting people power sudah berhasil. Intinya di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua soal gimana cara menghilangkan jabatan kepresidenan cuman dalam waktu 6 jam aja dengan kebijakan yang super antik. Tidak dengan bikin video viral tentunya. Tapi enggak juga sih sebenarnya, tadi bercanda doang ya. Tapi selamat datang lagi di channel ini. Dan kita kembali lagi di Bikini ya, alias berita terkini. Jadi memang lagi panas banget karena memang di minggu ini ada berita politik super besar yang bisa kita lihat dari negara K-pop alias Korea Selatan. Kenapa bisa rame ya? Jadi di minggu ini Korsel baru aja mengalami yang namanya darurat militer. Dikala G-Dragon baru ngerilis single terbaru ya. Ya dimana memang hal ini terjadi juga atas perintah dari orang nomor satunya Korea. Bahwa GD itu harus bikin single baru. Nggak bercanda gue. Tapi ini adalah perintah darurat militer dari seorang presiden Yoon Suk Yeol. Jadi secara tiba-tiba banget Korea Selatan itu diperintahkan buat darurat militer sama presidennya. Dengan alasan kalau di dalam pemerintahan itu banyak orang yang pro Korea Utara. Dalam konteks yang katanya bisa merebut keamanan dan kebahagiaan rakyat Korea Selatan di bawah pemerintahannya. Tapi pertanyaannya itu apa emang iya? Dan apa reaksi rakyatnya sendiri terhadap klaim dia ini? Bahwa banyak orang yang pro sama Korea Utara. Kita bahas di Bikini hari ini buat nemenin malam minggu kalian. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya dengan Korea Selatan di awal minggu ini? Kenapa ini netizen dan media-media internasional lagi pada rame banget sama pembahasan kalau Korea Selatan itu lagi mengalami beberapa masalah di pemerintahannya. Dan secara spesifik di dalam tingkat teratas pemerintahannya nih yang jadi masalah, yaitu adalah presidennya sendiri. Nah, ada apa sebenarnya? Kita bahas dari apa yang terjadi di awal minggu ini dulu, di gedung DPR-nya kemarin. Jadi ini semua tuh dimulai di hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Di mana pada jam 10.23 malam, Presiden Yoon Suk Yeol ini tiba-tiba muncul di stasiun televisi. Dan di sana dia mendeklarasikan bahwa per saat itu, Korea itu akan melakukan yang namanya martial law alias darurat militer. Nah, apa itu darurat militer? Jadi intinya darurat militer ini adalah bentuk pemerintahan sementara yang dimana otoritas tertinggi dari pemerintahan negara tersebut dipegang sama militer. Dan otoritas ini tuh dipegang secara sementara sampai keadaannya dianggap tenang. Dan keadaan ini juga diatur dalam pasal 77 Konstitusi Korsel yang memang memperbolehkan presiden buat mendeklarasikan darurat militer. Jadi memang secara di atas kertas ini keadaan memang secara kondisi diperbolehkan. Tapi permasalahannya adalah deklarasi atau penggunaan bentuk darurat militer ini seharusnya dipakai di keadaan yang mendesak sekali. Yang kalau dalam pasal 77 Konstitusi Korea itu tertulisnya itu in time of war, armed conflict, or similar national emergency. Atau intinya ini tuh dilakukan kalau ada konflik besar kayak perang atau ada ancaman negara yang menyangkut keamanan masyarakatnya,
Makanya yang jadi pertanyaan adalah apa alasan yang bisa-bisanya bikin darurat militer ini terjadi di siang bolong anggapannya. Padahal kalau ngomongin darurat militer, ini tuh bentuk pemerintahan sementara yang harusnya terjadi di keadaan yang sangat genting. Dan G-Dragon masih bisa comeback dan bikin single. Menurut gua berarti kurang darurat gitu. Power itu ya maksud gue ya. Dan kenapa gue bisa ngomong seharusnya terjadi di keadaan yang sangat genting doang? Ya karena di Korea sendiri ini darurat militer tuh pernah kejadian di zaman dulu banget di tahun 1948. Waktu zamannya kepemimpinan presiden pertama mereka Lee Sung-man. Dan setelah dari darurat militer yang pertama karena perlawanan Korsel terhadap Korut waktu itu, darurat militer selanjutnya juga terjadi pada bulan Desember tahun 1979. Jadi waktu itu kan yang menjabat sebagai presiden itu sebelumnya adalah Park Chung-hee. Tapi dia disikat sama kepala intelnya sendiri karena satu dan lain hal di dalam pemerintahan pada saat itu. Dan akhirnya itu ngebuat Korea Selatan mengalami kekosongan kekuasaan. Makanya gak heran kalau darurat militer waktu itu akhirnya terjadi. Karena yang akhirnya mengisi kekosongan itu adalah Jenderal Angkatan Daratnya Korsel, mau gak mau. Dan sangat masuk akal untuk mereka melakukan itu dengan kerusuhan di mana-mana dan juga demonstrasi di mana-mana. Apalagi ancaman dari Korea Utara juga bisa dibilang nggak pernah hilang dari dulu. Jadi cukup masuk akal kalau darurat militer akhirnya terjadi pada era tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah di kasus yang minggu ini terjadi tuh alasan terjadinya darurat militer ini adalah untuk ya quote unquote melindungi kebebasan Republik Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara. Untuk membasmi orang-orang pro Korea Utara yang mengganggu kebebasan dan kebahagiaan orang Korea Selatan. Dan untuk melindungi tatanan konstitusi di Korea Selatan. Kira-kira itu kata-kata yang dia sampaikan di deklarasi dia yang bertujuan untuk membangun ulang dan melindungi Korea Selatan. Sedangkan kebahagiaan kan matriksnya luas gitu ya. Seakan-akan kayak genting banget lah intinya keadaan ini. Mungkin kalau di otak orang luar Korea yang awam mungkin kayak gue, yang dipikirin pasti nih Korsel mungkin lagi ada di masa-masa tegang sama Korut kah? Atau mungkin Korea Utara udah mau nyerang nuklir gitu misalnya, udah pemanasan gitu. Atau mungkin yang paling memungkinkan adalah ada perang di zona gencatannya Korut Korsel yang emang sering terjadi dari tahun ke tahun misalnya. Dan semakin memanas gitu. Tapi pada kenyataannya bisa dibilang kalau dari berita-berita yang ada di media massa yang ada, di Korsel itu sebenarnya lagi nggak ada keadaan yang gimana-gimana banget. Atau bahkan ancaman terakhir dari Korea Utara yang cukup besar itu adalah waktu mereka dituduh masang GPS di kapalnya Korsel. Dan berita itu juga udah 1 bulan lalu kurang lebih lah. Dan kalau ngomongin apa yang sebenarnya terjadi di Korea sampai Yoon Suk Yeol deklarasi ini pun sampai sekarang masih gak jelas apa kejadian atau fenomena yang bikin si Yoon Suk Yeol ini berpikir aku darurat militer gitu. Why gitu. Apalagi kalau kita lihat ke apa yang terjadi secara rinci ya. Cuman sekitar 17 menit setelah deklarasi Yoon Suk Yeol ini mengudara, di pukul 10.40 malamnya, partai oposisi itu langsung ngelakuin rapat atau sesi legislatif darurat. Karena pada pukul 11 kurang 20 menit itu, Ketua Partai Demokrat yang adalah oposisi langsung, itu meminta semua dewan dan juga anggota parlemen buat sidang di gedung DPR. Yang tujuannya itu buat menarik kembali putusan darurat militer yang udah dideklarasikan oleh presiden sebelumnya. Dan lu mau tau apa? Di sana itu ada juga hadir ketua partainya Yoon Suk Yeol. Dan di sana juga dia hadir untuk menyetujui pembatalan darurat militer yang udah dideklarasikan sama presiden dari fraksinya sendiri. Yang adalah anggota partainya dia juga. Gokil sekali menurut gua. Partai sendiri aja tidak setuju sama presiden yang dimana juga anggota partai mereka. Makanya setelah di pukul 11 malamnya itu, militer tuh udah mulai turun ke jalan dan darurat militer ini udah juga berjalan. Di sekitar tengah malamnya ada lebih dari 150 anggota DPR baik dari pihak oposisi maupun dari pihak pemegang kekuasaan. Bayangin, lu cuman sekedar 2 jam sejak deklarasi, masyarakat pada kocar-kacir ke jalan hadap-hadapan sama militer. Tanpa tahu ini ada apa. Udah gitu dari sisi para dewan juga banyak dari mereka yang harus sedikit gontok-gontokan sama para militer. Karena para anggota militer ini berusaha buat masuk ke dalam gedung DPR yang lagi sidang buat menggagalkan ini proses darurat militer. Bahkan kalau lu ngomongin keadaannya gimana ya sebenarnya di Korsel, di sana itu ada ratusan anggota militer yang bentak-bentakan sama warga dan anggota dewan. Terus ada juga helikopter, lu bayangin, udah kayak lagi misi Grand Heist di GTA. Tapi dengan segala kekisruhan warga sipil dan militer yang ada di sana, akhirnya di jam 1:04 gitu ya dini harinya, keadaan darurat militer ini dideklarasikan
batal dengan kesepakatan bersama di rapat DPR tersebut. Dan 5 menit kemudian di pukul 1:10 dini harinya, anggota militer juga udah mulai pada cabut dari sana buat meninggalkan gedung DPR setelah terjadi pencabutan tersebut. Jadi emang seru banget sih buat dipelajari fenomena ini. Karena kalau lu ngomongin betapa kuatnya people power, ya inilah people power yang sebenarnya. Karena itu para anggota dewan semuanya pada setuju dan sepakat untuk menggagalkan darurat militer. Bahkan dari koalisinya Yoon Suk Yeol pun sendiri, mereka ada yang setuju. Bahkan ketua partainya itu juga setuju, lo bayangin. Jadi di malam itu tuh semua anggota dewan, ada dari yang mulai naik-naik ke pagar, ada yang live stream juga di sosmed, dan pokoknya beneran kayak film itu kemarin menurut gue di Korea Selatan. Sampai akhirnya deklarasi pembatalan darurat militer ini disetujui pada pukul 4:26 pagi atau dini hari. Dengan si Yoon Suk Yeol ini bilang bahwa dia bakal membatalkan darurat militer tiba-tiba ini dalam 24 jam lewat siaran televisi. Makanya akhirnya beberapa anggota militer yang masih berjaga-jaga di pos-pos yang ada di jalanan bisa pulang dan balik ke pangkalan militer masing-masing setelah pengumuman dari presiden ini mengudara secara publik bahwa dalam 24 jam ini akan diberesin semua darurat militer. Jadi kalau kita bandingkan darurat militer yang terjadi sekarang sama yang terjadi di tahun 79 dulu, ini tuh semuanya totally berbeda jauh. Karena yang di 40 tahun lalu itu darurat militernya menghilangkan bener-bener banyak banget nyawa. Mahasiswa pada digebukin sama polisi dan pokoknya banyak banget kejadian naas yang terjadi di tahun 79 karena martial law atau darurat militer ini. Dan kalau sampai ini terjadi secara berkelanjutan kayak ratusan hari yang terjadi di tahun 79, mungkin keadaannya bisa lebih parah lagi kalau memang nggak diberhentikan. Karena di darurat militer kali ini, Jenderal Militer Korea Park An-soo itu mengeluarkan dekret berupa melarang semua aktivitas politik, menundukkan semua media pada hukum yang berlaku, melarang mogok kerja dan demonstrasi serikat pekerja, dan juga meningkatkan kekuatan hukum polisi yang mau menangkap orang. Jadi emang militer banget dan otoriter banget ceritanya, niat si Yoon Suk Yeol ini. Yang bisa dibilang malah jadi gak beda jauh kayaknya sama Korea Utara, yang rakyatnya ada yang masak rumput. Tapi gak tau lah, mungkin gua aja yang gak bisa memahami perspektif dari Presiden Korea Selatan yang satu ini. Apa merenggut kebahagiaan gue juga gak ngerti. Tapi walaupun gue gak paham sama pemikiran dia, ternyata rakyat Korsel dan para dewan rakyatnya juga gak paham sebenarnya. Orang kalau kita bandingin sama yang tahun 79, darurat militer yang kali ini terjadi tuh cuman bertahan selama 6 jam. Dari jam setengah 11 malam sampai jam setengah 5 pagi, lu bayangin. Udah bukan kayak darurat militer, ini kayak apel aja gitu. Terus apa imbas dari darurat militer mendadak yang nampaknya tanpa kalkulasi yang sangat-sangat terukur ini? Ya jelas kepercayaan masyarakat terhadap si Yoon Suk Yeol ini makin terjun payung ke sekitar belasan persen doang yang puas. Udah gitu dari situ juga partai oposisi mendesak Yoon Suk Yeol ini buat dimakzulkan atau resign dari posisinya sebagai orang nomor 1 di Korea. Dan kalau ngomongin pihak lain pun, Menteri Pertahanan Korsel yang punya nama Choi Byung-hoyok, ya susah banget tuh nama, kayak sayur-sayuran nih. Itu juga resign juga setelah kejadian ini, tuh Menteri Pertahanan nih. Dan dari berita yang gue dapat dari Al Jazeera itu juga kabarnya kepolisian Korea lagi memeriksa Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terhadap negara. Yang jelas melebihi kekuatannya dalam menjabat sebagai presiden. Jadi kita lihat aja apakah Korea Selatan akan semakin terombang-ambing dengan pemakzulan Yoon Suk Yeol atau kayak gimana nantinya. Tapi memang kalau dipikir-pikir ini presiden orang kuat juga kayaknya. Tiba-tiba muncul di TV jam setengah 11 malam tanpa diskusi mungkin sama partainya sendiri. Gak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba deklarasi darurat militer. Memang gendeng. Mungkin dia belajar dari G-Dragon ya, karena 17 jam sebelumnya langsung G-Dragon ngerilis single tanpa warming up. Mungkin ini di kepala Yoon Suk Yeol, kalau G-Dragon bisa, mungkin saya juga bisa gitu. Famous gitu ya. Atau mungkin dia tuh sebenarnya pengen masuk ke dalam video klipnya G-Dragon di single terbaru, cuman gak diajak. Jadi dia bikin darurat militer supaya G-Dragon tidak bisa konser gitu ya. Gue sebagai fans G-Dragon sih agak cukup menyedihkan ya, karena presiden ini seakan-akan mau menutupi popularitas lagu G-Dragon yang terbaru gitu dengan cara membuat konflik-konflik yang tidak jelas seperti ini gitu. Ngapain coba maksud gue? Mending lu dukung G-Dragon untuk bisa comeback dan konser di Indonesia gitu. Ya, itu aja ya yang bisa gue sampaikan ya. Semoga Yoon Suk Yeol ini bisa berobat mungkin atau setidaknya bertobat juga ya. Dan kalau misalnya mau mundur, silakan mundur. Tapi sebagai apa ya, orang yang pernah berkuasa jangan sambil sedih lah ngundurin dirinya. Jadi harus tegar gitu. Namanya kan udah berbuat kesalahan, mundur nggak boleh nangis gitu, ya kan?
Karena apa kata bandnya anak Ahmad Dhani? Tidak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Anak laki-laki nggak boleh nangis katanya ya. Jadi sampai jumpa semuanya di berita-berita terkini lainnya. Yang pasti ini hot news banget ya, karena terjadi di Korea Selatan. Lagi panas-panas ini. Habis Mama juga kemarin ya. Event Mama ya, itu juga gede coy. Presiden berdarurat militer maksud. Iya, maksud gue. Orang lagi pada bawa light stick gitu. Iya, kasihan loh ya. Tolong jangan. Masih banyak yang mau rilis single ini. Ya, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Masih banyak berita yang bisa kita bahas. So see you on the next Bikini guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.